Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat MJ TV di mana antum berada, alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita ditemukan di Ramadan tahun ini di 1443 Hijriah. Semoga Ramadan tahun ini lebih maksimal dalam menjalankan ibadah dalamnya walaupun masih dalam suasana pandemi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad SAW, serta keluarga, kerabatnya, dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat jamaah dimanapun antum berada, di antara perintah ayat yang memerintahkan kita untuk melakukan saum Ramadan di Al-Baqarah 183 hingga 189 dan 90. Kisah ayat ini memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kewajiban kita dalam melaksanakan saum dalam Ramadan. Tetapi ada ayat yang di antara ayat ini, penggalan ayat yang 186, memberikan pelajaran penting pada kita dan kita akan bahas hari ini tentang bagaimana membangun komunikasi yang baik di saat Ramadan tiba. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa'inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad, katakanlah aku ini dekat. Dekatnya Allah dengan kita melebihi dekatnya urat nadi kita. Bahwa begitu dekatnya Allah kepada kita, maka ini menjadi gambaran bahwa Allah tempat kita bersandar, Allah tempat kita bermohon apapun yang kita inginkan, yang kita hajatkan, Allah sudah memberikan kabar. Wa idza sa'alaka 'ibadi, kalau hambaku bertanya, anni fa'inni qarib, ujibu da'wat da'i idza da'an. Kalau mereka minta, maka Allah akan kabulkan. Jadi, kalau dalam pendekatan literasi ilmu komunikasi, bahwa kita mengenal ada istilah komunikasi intra dan interpersonal. Kalau komunikasi interpersonal adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain, tetapi komunikasi intrapersonal adalah bagaimana kita berbicara dengan diri kita sendiri. Nah, dalam hal ini, kalau kita ingin coba melihat ayat ini dalam konteks komunikasi, maka Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa Ramadan itu di tengah-tengahnya juga ada pola pembelajaran komunikasi yang efektif. Maka kita bisa bayangkan ya sahabat, komunikasi dalam diri kita misalnya, bahwa ketika kita dalam kondisi saum ini, ada orang yang mengajak kita mungkin ribut, ada yang memancing kita emosi, lalu kita berbicara dengan diri kita sendiri, bahwa saya sedang berpuasa, saya sedang saum. Nah, kita bisa bayangkan kalau komunikasi pola ini yang kita bisa terima dan bisa kita pelajari dalam kehidupan dan implementasi dalam kehidupan, rasanya tidak berlebihan bahwa Ramadan itu bisa mengajari kita bagaimana komunikasi yang baik. Dalam literatur Islam kita mengenal ada dua pola komunikasi, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Membangun komunikasi dengan Allah secara vertikal dan horizontal dengan sesama manusia. Maka ayat tadi, fa'inni qarib, dan Allah menyatakan bahwa Allah itu dekat dengan kita, maka ujibu da'wati da'an. Allah mengabulkan apa permintaan kita. Maka mari kita belajar komunikasi dalam hal ini. Bahwa apapun yang kita hajatkan, yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka momentum Ramadan ini bisa menjadi momentum efektif dan efisien. Apa artinya? Bahwa Allah buka peluang kepada kita untuk berkomunikasi lebih intens kepada Allah. Di malam-malam hari dengan qiyamulailnya, dengan sholat tarwihnya, dengan witirnya, dengan baca Qur'annya, semua dalam rangka membangun komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal. Tetapi kemudian jangan lupa bahwa kita juga hidup dalam tengah masyarakat, maka perlu membangun komunikasi dengan lingkungan, dengan keluarga. Maka pola komunikasi yang baik yang Allah ajarkan pada ayat ini seolah ingin mengajarkan kita bahwa ayo belajar komunikasi yang baik dengan Allah. Setiap permohonan, setiap keinginan sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Hajat apapun yang kalian antum semua inginkan, baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai masyarakat, sebagai pimpinan, maka pastikan bahwa kita fokus berkomunikasi dengan Allah dan itu diajarkan dalam Quran yang ini kaitannya dengan perintah saum. Maka kalau ingin mencoba menggarisbawahi pada ternyata
kaitannya puasa Ramadan, saum Ramadan itu juga ada pola pembelajaran komunikasi yang baik. Yang diawali dengan komunikasi antara kita dengan Allah, dengan hablum minallah kita diperbaiki, ya, dengan memohon ampunan, banyak istighfar, banyak bertasbih, banyak bertahmid. Dalam rangka apa? Dalam rangka membangun komunikasi yang baik kepada Allah. Dan kalau itu sudah baik, maka insya Allah komunikasi dengan sesamanya, dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan keluarga, insya Allah akan baik. Kenapa? Karena Allah sudah menanamkan dalam diri kita pola komunikasi yang baik. Ya, fa idza sa'alaka ibadi tadi, jadi kalau bertanya kepadaku tentang aku, maka katakanlah bahwa Allah itu dekat kepada kita. Maka ujibud da'wat, Allah akan mengabulkan permohonan, Allah akan mengabulkan keinginan, Allah akan mengabulkan permohonan apa yang kita inginkan, apa saja. Ya, Ramadan ini momentumnya luar biasa. Maka sahabat, jamaah semuanya, mari belajar mengkomunikasikan sesuatu dengan Allah. Perbaiki komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyak istighfar, memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, dan semuanya zikir-zikir kita dalam rangka membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu bangun juga komunikasi yang baik dengan lingkungan kita. Karena kita hidup dengan masyarakat, kita sebagai bagian dari masyarakat yang tidak boleh juga mementingkan diri sendiri. Maka kesimpulannya sahabat, bahwa komunikasi yang baik itu bisa dimulai perbaikannya di bulan Ramadan ini. Karena ayat yang tadi saya bacakan di Al-Baqarah 186 adalah bagian dari rangkaian ayat-ayat yang memerintahkan kita saum Ramadan, dan dicelengi dengan ayat tadi di 186-nya kaitannya dengan perintah untuk berkomunikasi dengan Allah yang baik. Minta sama Allah apapun yang jadi hajat kita, maka mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik ini terbangun antara kita dengan Allah sebagai hablum minallah, maka akan terbangun hablum minannas. Dengan demikian, kita akan makin pandai berkomunikasi secara komunikasi intrapersonal dengan diri sendiri maupun interpersonal dengan orang lain. Ketika kita bicara dengan diri sendiri, kita lagi puasa, kita lagi saum, ada orang mancing emosi, kita istighfar karena kita sedang saum, itu adalah pola pembelajaran dalam komunikasi yang sangat efektif. Maka Ramadan adalah bagian dari tarbiyah ruhiyah, pendidikan ruhani yang kaitannya dengan pola komunikasi, dan ini semuanya ada dalam Quran dan ada dalam Islam. Mudah-mudahan kita semuanya sukses belajar komunikasi yang baik antara diri kita dengan orang lain, kita dengan Allah, dan kita dengan lingkungan kita. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.